dipelajari. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan peserta daripada perusahaan GPIB Arsitek kepada masyarakat luar. Baik, ini rancangan. Sorry Pak. Baik, ini merupakan rancangan desain yang saya kerjakan, dimulai dari pertama yaitu pengerjaan jet plan, terus tenda fondasi, lalu tambak depan, tambak belakang, tambak samping, tenda borak, dan yang terakhir detail fondasi. Baik, ini berikut contoh gambar sheet plan yang telah saya kerjakan di AutoCAD. Yang ini tenda fondasi. Yang berikut ini tambak depan, tambak belakang, lalu tambak samping, detail gapura, yaitu detail fondasi. Baik, ini merupakan hasil desain poster yang saya kerjakan di aplikasi Canva. Ini hasil desain poster. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan UKK pada agenda UKK 2024 ini yaitu yang pertama menggunakan aplikasi AutoCAD untuk desain 2D dan SketchUp untuk desain 3D dan V-Ray untuk pekerjaan dalam hasil render, dan Canva sendiri yaitu untuk pengerjaan poster dan Photoshop untuk pengerjaan render. Ini adalah hasil render yang telah saya kerjakan. Dan ini hasil render tambak belakang. Dan ini adalah hasil render tambak samping kanan dan tambak samping kiri. Adapun setiap pekerjaan yang telah saya kerjakan yaitu dimulai dari persiapan dan surat menyurat dari pihak SMK kepada Desa Pamatan, dan selanjutnya yaitu wawancara rencana observasi kepada Kepala Desa Pamatan, lalu observasi lokasi yang akan diadakannya pengerjaan gapura desa. Setelah itu proses validasi desa. Selanjutnya itu proses pekerjaan proyek di lab GPIB, dan PIB yang dilakukan untuk persiapan UKK, lalu tryout dan gladi bersih, dan yang terakhir ketua agenda UKK pada hari ini. Baik, ini adalah bukti penggunaan software yang telah saya kerjakan di aplikasi SketchUp. Ini bukti penggunaan aplikasi V-Ray untuk hasil render. Baik, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Naim dan Bapak Holili yang telah mendampingi saya dalam pengerjaan tugas UKK yang telah saya kerjakan, dan terima kasih kepada Bapak Alif yang telah berkenan hadir pada acara agenda pada pagi hari ini.
Namanya singkat aja jelas. Topik ada Iya. nggak ada M-nya memang asli Probolinggo berarti ya? Iya. Di rumahmu di pemilih Gapura. Kenapa kok memilih Gapura? Dari desa adanya pekerjaan Gapura dan diminta untuk mengerjakan Gapura. Ini kan judulnya Gapura minimalis. Minimalis gimana? Di desainnya dari kampung. Minimalis itu apa sih menurut kamu? Minimalis itu menurut saya yang dari penglihatannya itu simpel, tapi dari fungsi itu berfungsi dengan baik. Lawan yang minimalis apa? Kalau lawan dari minimalis itu Maris. Kalau maksimalis itu gimana sebenarnya? Kalau minimalis, berarti maksimalis. kalau dari minimalis mungkin dari tambahnya, dari fungsinya, terus juga dari biaya untuk pekerjaannya. Bukan itu. Sebenarnya minimalis itu dikatakan minimalis karena tidak banyak ornamennya. Lawan dari minimalis itu yang banyak ornamennya. Jadi bukan masalah besar kecilnya, tapi ini. Jadi maksudnya minimalis itu murah gitu ya. Minimalis dari segi keuangan atau minimalis yang Dari bahan, dari biaya juga. Oh, bukan konsep desainnya. Iya, dari konsep desain juga. Kalau konsep desain minimalis itu biasanya ornamen, bahkan tidak ada ornamen. Karena kalau minimalis itu kan lawannya misalnya plastik itu banyak ornamennya. Minimalis kan ornamennya nggak ada polos-polos, lurus-lurus gitu. Ini kalau masih ornamen. Iya. Yang ini sudah ornamen. Ini ornamen. Ya nggak apa-apa, nanti kamu kita lihat misalnya masjid-masjid yang minimalis itu seperti apa. Kan sekarang banyak masjid yang menaranya itu cuma lurus, bergoreng sedikit-sedikit dengan sebetulnya. Nah itu minimalis. Terus kalau ramah lingkungan, ini maksudnya apa? Itu Pak, dari bentuk, terus kan kalau Gapura biasanya ada palang di atas itu. Tapi kalau itu nggak ada, soalnya di sana itu buat muatan perlu tinggi-tinggi semua Pak. Oh, maksudnya ramah lingkungan itu tidak mengganggu lingkungan karena gaya ini. Oh, karena ini ketika kamu dengan konsep ramah lingkungan itu kita harus tahu ini ramah lingkungan itu apa sih sebenarnya. Katanya dengan sistem ramah lingkungan atau misalnya material yang dipakai itu material yang ramah lingkungan. Kalau yang seperti ini yang otomatis ramah lingkungan seperti itu berarti fungsional atau dia tidak mengganggu lingkungan ya. Gagalan tentang merah putih. Misalnya kalau hari ini kamu lalu terus gimana? Saya usahakan itu dulu. Misalnya ini keliru gitu ya. Gagal, terus nggak lulus, terus gimana? Mau memperbaiki tugas-tugas saya. Memperbaiki. Kan belum tentu pandai masih semangat belum memperbaiki. Iya. Terus gimana? Berusaha sebaik mungkin. Hobi mana ya? Ya udah, saya dan karena kamu laki-laki, apalagi dari luar dari sini, kan sampai repot sendiri, ya berjuang sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya seperti yang kamu bilang, betul, kalau ditakuti maupun tapi dipelajari, dan dipelajari aja. Dipelajari, dipahami. Terus ada itu, dipelajari aja. dipahami. Terus kalau dipahami, saya perbaiki. Itu baik.
Saya ada kesalahan. Oke. Ya nggak apa-apa, yang penting ini kamu misalnya pun saya nggak mau gagal sebenarnya, karena gagal itu adalah keberhasilan tertunda. Artinya gagal itu berhasil karena ada orang nggak pernah gagal, karena tidak pernah nyoba. Nah kalau orang nyoba jalan salah, artinya memang sudah satu step belajar. Kalau salahnya aja berarti kira-kira kesalahanmu, nah kesalahanmu apa aja kira-kira tahu nggak? Menurut kamu sendiri, menurut aku sendiri. Dari desain gambarannya. Terus dari mana? Dari gambar Menurut kamu sendiri, menurut aku sendiri. dari segi ukuran. Terus Benar. udah. Ya udah, yang penting kamu tahu salahnya, mau memperbaiki itu satu proses yang luar biasa. Karena yang sombong nggak mau memperbaiki itu akan jatuh. Jadi sebenarnya manusia memperbaiki skill juga. Apa warnanya kuning? Mengambil kuning dari warna dari yang dari krim itu sendiri. Oh, bukan dari desanya minta warna apa? Bukan dari saya sendiri. Oh, dari kamu. Karena warna itu kadang juga satu penentu menunjukkan siapa menang buku itu bakal gitu ya. Kuning. Nah, jadi ya itulah kehidupan, ada sisi-sisi non-teknis yang harus kita ikutin. Termasuk ini sebenarnya simbol ya. Ini simbol. Ini simbol apa ya? Ya ada kalau dari yang sendiri ada. Apalagi kita masuk ke satu desa, gitu. Desa itu terkenal apa? Jadi kita masuk itu gerbang ini bukan cuma menandakan masuk, tapi itu juga menandakan apa kelebihan atau desa itu apa dari ini yang mau balik ke problem lagi. Saya di pesantren. Kalau udah lulus dari Kalau sudah lulus dari orang tua ada dua pilihan. Yang pertama itu kerja sama kami di privat buat jurusan arsitek sendiri. Terus yang kedua itu daftar di TNI. TNI, kalau mau utara. Dan mudah-mudahan tercapai walaupun mudah-mudahan terus berjuang ya. Seperti yang mau bilang kegagalan tetap dilakuti. Belajar terus, jangan lupa. Kalau enaknya polo itu saya nggak perlu apa ngomongin masalah agama, jadi saya ngomongin masalah ini aja. Jadi harus sukses semuanya. Jadi saya punya pertanyaan ini. Buat diri saya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.